Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung.
Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima
laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat,
kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak, yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi, dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan,
motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak
yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan,
pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Si Bayu yang ada Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation (CSI).
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul,
dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DPP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14,
mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Si Bayu yang ada Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya Bayu kok mau buat kan. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS
dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia.
Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Pelindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang.
Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di rumah nih si Bayu yang iya ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14.
melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bayinya betul ada iya ini Bayu kok mau iki uang kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak, yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan
dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang ini betul ada ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14
mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana nih? Si Bayu yang iya. Ada iya. Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok nggak mau ini buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbeda
berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak, yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang betul ada ini Bayu kok mau iki wae kan. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan.
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS
dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawainnya ada Bayu kok mau buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia.
Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang.
Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14.
melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang betul ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Pelindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul,
dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14,
mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini nah, tuh ada iya ini Bayu kok mau iki urat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang betul ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di luar nih, si Bayu yang iya, ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar
belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban
yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang.
Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini ada ini Bayu kok mau ini buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14.
melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawain ya. Nah, betul ada ini Bayu kok mau iki buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi
pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang bawainnya ada ini Bayu kok mau ini
autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.
Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini yang masuk. Nah, betul ada tadi ya ini Bayu kok mau iki uang kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawain ya. Nah, betul ada ini Bayu kok mau iki buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS
dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya ada iya ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia.
Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang.
Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawain ya. Nah, terus ada ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14.
melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak, yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan
hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DPP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di rumah nih si Bayu yang lainnya ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya.
polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini ada ini Bayu kok mau iki uang kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang ini betul ada ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan.
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat,
kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini ada ini Bayu kok mau iki urat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan,
Motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak
yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang betul ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan,
pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini ada ini Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan
penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini betul ada ini Bayu kok mau iki buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya.
polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang masuk. Nah, betul ada ini Bayu kok mau iki uang kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang masuk. Nah, betul ada iya ini Bayu kok mau iki wae kan. Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak
dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bayinya ada ini Bayu kok mau buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat,
kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi, dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawain ya, betul ada ini Bayu kok mau buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan,
motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak
yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan,
pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI.
Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak, yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi
pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang betul ada Bayu kok mau
autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP, 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung.
Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut,
pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang lainnya ada ini Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi
dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini yang masuk. Nah, betul ada tadi ya ini Bayu kok mau iki buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong.
Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak
yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak, yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang masuk. Nah, betul ada Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan
Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS
dan kelas di mana pelaku anak adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau iki buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi
Korambi, pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut.
bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS, dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawainnya ada ini Bayu kok mau Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14. Melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu,
Motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan,
Berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini betul ada iya ini Bayu kok mau buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP 14 melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya
saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini betul ada iya ini Bayu kok mau ini buat kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak
yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian
tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menangkap. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu autopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil autopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di luar nih si Bayu yang iya betul ada iya ini Bayu kok mau iki uang kan Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban,
yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, otopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban, yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumber Lawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumber Lawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung. Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum.
Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat itu masih jam pelajaran, terjadi guyonan antara pelaku anak dengan korban anak yang berbuah saling ejek dan berakhir perkelahian antara pelaku anak dengan korban anak yang berakhir korban anak mengalami pingsan dan dibawa ke UKS oleh teman-temannya. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sumberlawang dan diketahui meninggal dunia. Dari rangkaian inilah penyidik masih mendalami di waktu dan tempat mana korban meninggal dunia. Untuk penanganan korban, bahwa korban anak sebagai objek perkara sekaligus case evidence telah dilakukan tindakan medis yaitu otopsi dan sebagai upaya perolehan bukti ilmiah atau scientific crime investigation dengan bantuan dari tim medis Bidokes Polda Jateng. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara
negara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terus habis itu di rumah nih si Bayu yang bawa ini yang masuk. Nah, betul ada tadi ya ini Bayu kok mau iki buat kayak Hasil autopsi terhadap jenazah pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen, WAP 14, mengungkap fakta penting di balik kematiannya. Polisi memastikan adanya patah tulang pada bagian dasar tengkorak korban yang menjadi penyebab utama meninggal dunia setelah insiden kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, autopsi dilakukan untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait penyebab kematian korban melalui metode Scientific Crime Investigation, CSI. Hasilnya ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, yaitu mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan luka serius berupa patah tulang di bagian dasar tengkorak yang memperkuat dugaan bahwa kekerasan fisik menjadi pemicu utama kematian korban. Dewiana menegaskan, pelaku berinisial DTP, 14, melakukan kekerasan seorang diri tanpa menggunakan alat apapun. Terhadap pelaku kami lakukan karantina dan pembinaan selama penyidikan yang tentunya tidak dapat ekspos tempat dan lokasinya sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan terhadap pelaku, kata dia. Sementara itu, motif kejadian diduga bermula dari saling ejekan spontan yang kemudian memicu perkelahian. Dari hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan, motif kejadian karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku dan korban yang seketika itu berbuah saling menantang, kata dia. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya faktor lain di balik insiden tersebut. Namun, hal ini juga akan kami dalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif itu apakah spontan atau ada dendam permasalahan, kata dia. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan. Kasus tewasnya pelajar SMPN 2 Sumberlawang Sragen kini memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan satu anak berinisial DTP yang berusia 14 tahun sebagai pelaku anak atas kematian korban WAP 14 tahun yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia usai insiden di lingkungan sekolah. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan penetapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di depan kelas. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seorang diri dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya diketahui masih satu angkatan meski berasal dari kelas yang berbeda. Insiden bermula dari pertemuan keduanya saat pergantian mata pelajaran yang kemudian berujung pada cekcok. Dalam perkelahian itu terjadi aksi pukul dan tendang yang membuat korban jatuh dan kehilangan kesadaran. Korban sempat dibawa ke UKS sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Korban mati lemas akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tengkorak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMPN 2 Sumberlawang Sragen, DTP tidak ditahan oleh pihak polisian. Keputusan ini diambil karena adanya jaminan dari orang tua pelaku selama proses penyidikan berlangsung.
Kapolres Sragen AKBP Dewiana mengatakan bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Ia menegaskan orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian adanya motif tersebut, apakah memang saling ejekan spontan ataukah sebelumnya ada dendam permasalahan. Ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik. Untuk kronologis, dari fakta penyidikan diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut. Bahwa sewaktu jam pelajaran sekolah masuk ke pelajaran ke-6, yaitu dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kelas di mana korban anak belajar sedang ada pelajaran IPS dan kelas di mana pelaku anak belajar sedang ada pelajaran matematika namun kosong. Artinya tidak ada guru yang mengampu. Kondisi murid-murid kedua kelas tersebut sedang minim pengawasan dari guru yang menimbulkan kesempatan murid-murid melakukan kegiatan di luar kelas, termasuk diantaranya adalah korban anak maupun pelaku anak. Dari kegiatan di luar kelas yang sebenarnya pada saat